Shalom saudara, jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Raja Hizkia bagian kedua dari 2 Raja-Raja 18 ayat 15 sampai 37. Pada Raja Hizkia bagian yang pertama telah dicatat oleh Alkitab bahwa salah satu hal yang dilakukan Hizkia selama menjadi raja adalah memberontak terhadap Raja Asyur. Dengan kata lain, dia tidak mau lagi tunduk kepada Asyur. Oleh sebab itu, pada tahun yang ke-14 pada pemerintahan Raja Hizkia, Asyur mengadakan perlawanan balik terhadap Hizkia dan berusaha untuk menguasai dan menaklukkannya di bawah kekuasaannya. Pada masa ini yang menjadi raja di kerajaan Asyur bukan lagi Salmaneser tetapi Sanherib. Raja Asyur Sanherib menyerbu semua kota yang berbenteng di Yehuda dan menguasainya. Hizkia segera mengirim berita kepada Raja Asyur di Lakis, isinya, "Aku telah berbuat kesalahan. Aku telah berbuat dosa. Undurlah daripadaku. Tolong tinggalkan aku sendirian. Aku akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta. Apapun yang kamu bebankan kepadaku akan aku pikul." Saudara, tidak terlalu jelas apa kesalahan yang dilakukan oleh Hizkia. Namun di sini jelas dia memberikan pengakuan kepada Sanherib yang menyerbu dia pada masa itu. "Tolong undur, aku memang salah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong tinggalkan aku. Apa saja yang kamu minta, aku akan berikan." Saudara, Raja Asyur memang mundur, tapi dia menuntut sesuatu kepada Hizkia. Apakah tuntutannya? Ia menuntut 10.200 kilogram perak dan 1.020 kilogram emas. Hizkia memberikan Raja Asyur semua permintaannya itu, dan semua perak diambil dari bait Tuhan, demikian juga emas yang ada dalam istana raja dan di bait Tuhan, semuanya diambil. Emas-emas yang melapisi pintu dan bingkai-bingkai di pintu bait Tuhan, semuanya dikupas dan diambil. Saudaraku, belum puas sampai di situ. Raja Asyur mengirimkan 3 komandan tertinggi beserta sejumlah tentaranya. Mereka memanggil raja, namun yang keluar menemui mereka adalah 3 pegawai raja, yaitu Eliakim, Sebna, dan Yoah. Eliakim adalah kepala istana raja, kemudian Sebna adalah bendahara, dan Yoah adalah sekretaris kerajaan. Jadi mereka adalah pejabat pada istana kerajaan Yehuda. Nah, dengan pongahnya komandan Asyur itu berkata kepada mereka bertiga, "Sampaikan kepada Hizkia perkataan Raja Besar Asyur. Yang pertama, apa yang engkau yakini untuk menolongmu, Hizkia? Yang kedua, sekarang aku bertanya, siapakah yang sangat engkau yakini sehingga engkau mau memberontak terhadap aku? Yang ketiga, apakah engkau bersandar kepada Mesir untuk menolongmu? Mesir adalah seperti tongkat yang patah, jika engkau bersandar kepadanya itu akan melukaimu dan membuat lubang pada tanganmu. Firaun Raja Mesir tidak dapat dipercayai oleh siapapun yang bersandar kepadanya untuk minta tolong." Dan yang keempat, atau mungkin kamu akan mengatakan, "Kami percaya kepada Tuhan Allah kami dan Ia akan menolong kami." Yang kelima, "Hizkia, apakah kamu berpikir bahwa kami ini datang ke negeri ini untuk membinasakannya tanpa pertolongan Tuhan? Tidak.
Tuhan telah mengatakan kepada kami, pergilah melawan negeri itu dan binasakanlah itu. Yang keenam, jika kamu masih mau berperang Hizkia, tuanku Raja Asyur membuat perjanjian dengan kamu. Ia berjanji bahwa akan memberikan 2.000 kuda kepadamu jika engkau sanggup menyediakan orang untuk menjadi penunggang ke peperangan. Raja Asyur yakin kamu tidak akan sanggup bahkan memberikan 1 orang pun untuk berperang melawan yang terkecil dari orang-orang Asyur. Jadi, mengapa engkau percaya kepada kereta dan kuda dari Mesir? Saudara, itu adalah bentuk ejekan dan perendahan dari Raja Asyur terhadap Hizkia. Kemudian ketiga pejabat kerajaan itu yaitu Eliakim, Sebna, dan Yoah meminta agar utusan Asyur itu berbicara dalam bahasa Aram agar orang-orang Yehuda yang ada di atas tembok tidak perlu mengetahui dan mendengarnya. Namun komandan itu dengan pongahnya berkata, Tuanku mengutus aku bukan hanya berbicara dengan kamu dan tuanmu. Aku juga disuruh berbicara kepada orang yang duduk di atas tembok itu. Mereka tidak akan punya cukup makanan untuk dimakan, tidak punya cukup air untuk diminum. Mereka akan memakan kotorannya dan meminum air kencingnya. Sama dengan kamu. Begitu perendahan yang hebat yang dibuat oleh pesuruh Raja Asyur untuk disampaikan kepada Hizkia. Ia juga berteriak, jangan biarkan Hizkia membodohi kamu, hei. Jangan biarkan Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Raja Asyur tidak akan mengalahkan kota ini. Jangan dengarkan Hizkia. Pernahkah ada Allah dari bangsa-bangsa asing yang membebaskan negeri mereka dari Raja Asyur? Di manakah dewa Hamat, dewa Arpad, di manakah dewa Sefarwaim, dewa Hena, dan Iwa? Apakah mereka pernah melepaskan Samaria dari aku? Apakah kamu pikir Tuhan menyelamatkan Yerusalem dari aku? Ketiga pejabat raja itu tidak menyahut sama sekali. Karena Hizkia telah memerintahkan mereka bertiga untuk tidak menjawab ocehan utusan Asyur itu. Ketiga orang itu kemudian pergi kepada Hizkia dengan mengenakan pakaian yang sudah koyak untuk menunjukkan bahwa mereka marah. Mereka sedih. Mereka melaporkan kepada Hizkia semua perkataan utusan Raja Asyur itu. Saudaraku, apakah yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Perhatikanlah pengakuan Hizkia ketika Sanherib menyerang Yehuda. Aku telah berbuat kesalahan. Aku telah berbuat dosa. Undurlah daripadaku. Tinggalkan aku sendiri. Aku akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta. Apapun yang kamu bebankan kepadaku akan kupikul. Saudara, dari perkataan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Hizkia rupanya telah melakukan sebuah kesalahan. Hanya tidak terlalu jelas apa kesalahannya. Namun ia mengakui bahwa ia sudah salah. Ia sudah berdosa. Dan ia siap menanggung risiko apapun yang Sanherib bebankan akan dipikulnya. Tidak cukup ia memberikan emas, perak yang diminta oleh Sanherib. Ia juga menerima cercaan dan perendahan yang amat sangat dari pihak musuh. Namun patut ditiru sikap Hizkia yang tetap rendah hati. Tahu, sadar bahwa ia salah. Ia tidak menjawab apapun atas cercaan itu. Dan selanjutnya menyerahkan itu kepada Tuhan. Nah, ikuti
tindakan Raja Hizkia pada bagian yang ketiga nanti. Tindakan Hizkia sangat tepat. Nah, kiranya pelajaran berharga pada sesi 2 ini menjadi peringatan buat kita semua, buat saya. Kita sudah tahu banyak kisah di dalam Alkitab. Taat membawa berkat, tidak taat membawa laknat. Pilihlah. Amin.